Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian multimedia dan medsos yang merupakan bagian dari materi mata kuliah multimedia dan medsos pembelajaran bahasa Arab. Ini sebelum saya sampaikan, ini identitas saya. Oke, apa itu metode penelitian? Dari aspek tujuan, pengertian tujuan dan kegunaan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada 4 kata kunci. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dimaksud adalah kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Ciri-cirinya ada 3. Rasional, cara-cara ilmiah itu harus masuk akal. Yang kedua, empiris, bisa dibuktikan dengan panca indera. Dan sistematis, memiliki prosedur tertentu, yang mana prosedur tersebut dapat diketahui dan juga digunakan oleh orang lain. Yang kedua, data. Data itu adalah temuan atau data empiris yang bisa diamati secara indrawi, yang mana data tersebut memiliki kriteria tertentu dalam perspektif penelitian. Kriteria yang paling utama adalah data tersebut harus valid, dikoh, sahih. Yang kedua, reliable. Data tersebut sabat, acek. Andai kata diteliti terus-menerus, datanya tidak berubah. Misalkan sekarang kita meneliti dari 10 orang, 5 orang senang, 5 orang tidak senang. Kita teliti lagi kurang lebih ya 5-6, tidak berubah banyak. Itu namanya reliable. Sedangkan objektif, data tersebut bisa dipahami dan disepakati oleh banyak orang. Itu objektif, tidak subjektif, tidak sesuai dengan keinginan peneliti misalnya. Yang ketiga, tujuan dari metode penelitian. Ada 3 tujuan utama dari seseorang melakukan penelitian. Yang pertama, penemuan atau eksploratif. Kita ingin menemukan data baru, fakta baru, problem baru mungkin. Yang kedua, pembuktian. Membuktikan sebuah teori, apakah ini benar, kita teliti lagi. Apakah problem tersebut memang benar-benar ada, misalkan, kita buktikan melalui data-data. Yang ketiga, pengembangan atau development. Kita ingin membuat satu produk tertentu, produknya apa saja, ingin untuk menyelesaikan masalah yang kita temukan. Ini tujuan dari seseorang melakukan penelitian, ingin menemukan, membuktikan, atau mengembangkan, memproduksi. Yang keempat, kegunaan dari metode penelitian adalah memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah atau data ditemukan. Memahami data, memecahkan data, atau mengantisipasi masalah atau data. Lalu apa itu riset multimedia dan medsos terkait dengan pengertian di atas? Sehingga dapat kita simpulkan, riset atau penelitian ini sebenarnya dari bahasa asing yang berarti riset. Mencari, set, kembali, set pencarian kembali. Itu artinya riset itu adalah proses yang berjalan terus-menerus. Penelitian tidak bersifat final yang tidak dapat diganggu-gugat. Temuan hari ini mungkin benar, mungkin salah, akan digugat oleh temuan-temuan yang akan datang. Itu riset. Jadi kita tidak pernah berhenti. Multimedia adalah gabungan beragam media. Dari unsur-unsur media kita tahu ada 5 unsur: teks, suara, gambar, animasi, video. Lalu media juga dari aspek fisik, ada hardware, ada software, ada brainware, yakni orang yang menjalankan hardware dan software tersebut.
Medsos atau media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial untuk berbagai tujuan. Bisa untuk komunikasi, administrasi, edukasi, dan lain-lain. Sehingga kita dapat melakukan rumusan, membuat rumusan bahwa riset multimedia dan medsos itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Sehingga pada waktunya pengetahuan tersebut dapat berguna untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah di bidang multimedia dan medsos. Jadi multimedia dan medsos ini dalam perspektif riset ini sama dengan kita meneliti yang lain, hanya saja kita objeknya, bidangnya adalah multimedia dan medsos. Sebelum kita ke sana, kita akan melihat secara umum dulu jenis-jenis penelitian. Penelitian dilihat dari beberapa aspek, banyak sekali. Ya. Pertama, dari aspek pelaku, penelitian dapat dibagi menjadi 3. Ada penelitian akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik biasanya dilakukan oleh mahasiswa dengan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana, dengan tesis untuk mendapatkan gelar magister, dengan disertasi, penelitian disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Itu penelitian bersifat akademik. Ada yang profesional, bukan untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan tertentu. Namun penelitian profesional di sini misalkan dilakukan oleh dosen atau oleh instansi, lembaga. Kemudian penelitian institusional. Nah, ini biasanya oleh negara atau oleh pengambil kebijakan, dia melakukan sebuah penelitian supaya dari penelitian tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, penelitian dari aspek tempat bisa dibagi 3. Ada penelitian laboratorium, yang mana seluruh pelaksanaan penelitian ada di lab, misalkan penelitian obat-obatan dan sebagainya, atau penelitian bahasa juga di lab bahasa. Yang kedua, perpustakaan, kajian pustaka, meneliti karya-karya para ulama terdahulu misalkan, atau penelitian-penelitian teoritis. Kemudian penelitian lapangan, kita mengambil data dari data-data lapangan. Kemudian yang ketiga, penelitian dari aspek level, ini dibagi 3, ada level basic. Level basic ini meneliti tentang teori-teori. Misalkan kita mau meneliti tentang perbedaan madhab nahwu basroh dan kufah. Nah, ini biasanya adalah kajian-kajian teoritis, kajian-kajian yang bersifat pustaka. Yang kedua, applied research. Maaf, ini salah ketik. Applied research ini praktek ya. Jadi kalau ini meneliti teori, ini peneliti praktek. Yang ketiga, research and development. Ya, penelitian untuk menemukan dan sekaligus mengembangkan, membuat produk. Ada 3 level. Yang keempat, penelitian dari aspek pendekatan. Kita sering mengenal ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif, bahkan yang ketiga adalah mixed method, yakni menggabungkan antara kuan dan kual. Ya. Baik, selanjutnya kita kepada level dan pendekatan. Kita fokuskan nih. Kita tahu tadi bahwa penelitian dari aspek level ini ada penelitian basic, penemuan teori atau teori baru. Kemudian ada penelitian applied, menerapkan ilmu, terapan. Misalkan kita meneliti tentang teori-teori nahwu, kemudian ini penerapannya. Ya, penerapan nahwu ini di sekolah A, misalkan ini penelitian dan terapan. Nah, yang di antara 2 penelitian ini muncul yang baru ada research and development, penemuan, pengembangan, dan pengujian produk. Munculnya research and development ini karena dianggap bahwa riset basic, ya basic research ini hanya membahas teori-teori sehingga dianggap ada kesenjangan. Ya, teori-teori ini tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Sebaliknya, hasil-hasil lapangan kadang-kadang tidak berpijak pada teori yang kuat.
untuk menjembatani ini agar manfaat penelitian bisa dirasakan, muncullah research and development dengan produk-produk nyata yang bersifat pragmatis yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Sehingga kalau kita bicara tentang level dan pendekatan penelitian bersifat basic ini bisa dilakukan oleh penelitian eksperimen, misalkan menggabungkan beberapa teori dan sifatnya naturalistik, kualitatif. Sedangkan applied research, eksperimen juga, dan sifatnya kuantitatif, biasanya dilakukan dengan cara-cara survei. Sedangkan research and development ini menggabungkan dua-duanya. Secara pendekatan dia menggunakan kuan dan kuat. Kuan dia menghitung hasil eksperimen produk, kualitatif mungkin kita pada saat mencari data-data kebutuhan produk, kemudian menilai produk, kita membutuhkan data-data yang bersifat kualitatif. Nah, penelitian multimedia dan medsos lebih banyak menggunakan, paling banyak adalah menggunakan research and development atau applied research. Misalkan judul-judul seperti ini, bagaimana persepsi mahasiswa tentang Google Classroom. Nah, ini persepsi kita hitung, kita survei, ini applied research. Tapi kalau kita mau mengembangkan software baru, ya sebagai pengembangan dari Google Classroom kita buat sendiri berbasis Android misalkan. Nah, ini riset development. Baik, selanjutnya penelitian R&D. Jadi saya ulangi lagi, research and development atau penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi dua kata kunci, menghasilkan produk, lalu produk tadi diuji untuk mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan, kenapa sampai produk itu diciptakan atau dikembangkan. Tujuan dari penelitian R&D adalah menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian basic dengan praktek. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya R&D ini agar teori dan praktek bisa dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat. Yang kedua, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu media pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Jadi berbasis produk, tidak hanya sekedar laporan penelitian atau kajian-kajian teori serta paparan data, tapi ada produk tertentu yang dapat dimanfaatkan. Jadi kalau kita dalam penelitian akademik, tidak hanya laporan skripsi, tesis, dan disertasi, tapi juga ada produknya, misalkan buku, software, dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu perbedaan penelitian konvensional dan R&D. Konvensional ini yang dimaksud basic dan applied ya. Kalau penelitian konvensional adalah sasaran penelitiannya untuk menemukan pengetahuan baru atau memecahkan masalah-masalah khusus. Sedangkan sasaran dalam peneliti untuk R&D adalah untuk mengembangkan produk pendidikan yang efektif dan adaptable, adaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prosedur penelitian konvensional baik kualitatif maupun kuantitatif ini lebih banyak bersifat linier, terutama kuantitatif. Ya, terutama kuantitatif. Jadi prosedurnya sudah, kalau satu prosedur dipakai ya itu terus ya, sampai eksperimen murni ya eksperimen itu. Sedangkan penelitian R&D ini lebih banyak bersifat siklis ya, maksudnya siklus ya, dari riset kemudian pengembangan kemudian riset lagi kemudian diuji coba lagi dan seterusnya ya sampai produknya jadi. Dan karena itu kemudian muncul banyak model-model R&D, nanti kita akan bahas. Hasil penelitian seringkali tidak siap dioperasikan di bidang pendidikan. Ini penelitian konvensional, sehingga kita tahu hasil-hasil penelitian baik di akademik seperti skripsi, tesis dan sebagainya itu tidak bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena produknya nggak ada, hanya sebuah laporan. Ya.
kalau mau menindaklanjuti laporan dia akan memproduksi lagi kan, seperti itu. Sedangkan hasil penelitian R&D ini matching ya sesuai dengan kepentingan pengembangan mutu dan mutu pendidik. Di laporan penelitian ada, produknya ada, jadi bisa langsung dimanfaatkan. Model-model R&D itu banyak sekali. Model itu ada banyak pengertian, tapi saya di sini menggunakan model sebagai prosedur penelitian dan pengembangan. Jadi model ini adalah saya artikan prosedur penelitian dan pengembangan. Ada model 4D Thiagarajan tahun 1974, ini mungkin yang paling lama. Yang paling terkenal Paul Engel tahun 83. Kemudian model Dick and Carey ya tahun 90, ini yang sudah sempurna. Sebelum ini sudah ada sebenarnya tahun 90, model ini menjadi lebih sempurna. Model ADIE, kemudian lagi ada model CAM, kemudian lagi ada model RDR, Research Development and Research lagi, ada model R2RD, ada model Waterfall, air terjun, ada model Smith and Regent tahun 1993, dan masih banyak lagi beberapa model yang lain. Model-model yang lain terkait dengan R&D. Baik, saya mulai yang pertama dulu, model 4D, ini yang paling lama ya. 4D, jadi 4D, Define, Design, Development, and Dissemination. Define artinya definisi, menetapkan karakter produk yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum meneliti kita sudah membuat muasafat ya, karakter produk yang akan kita bikin. Nomor 2, mulailah merancang produk, tujuannya, kegunaannya, spesifikasinya, prosedur yang akan dijalankan. Kemudian pengembangan, mulai pembuatan produk ya, sesuai dengan desain, lalu mengalami tahapan-tahapan uji coba sampai produk selesai. Kemudian diseminasi, produk harus didiseminasikan, disebarkan, dimanfaatkan. Jadi ini masih umum sekali ya, belum rinci. Kemudian model Paul Engel ini mungkin lebih rinci lagi ya, yakni proses R&D menurut Paul Engel adalah proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah siklus, prosedural, dan deskriptif. Jadi lebih rinci kalau kita lihat di sini. Studi pendahuluan dulu, mengapa harus produk itu ada, kebutuhannya apa, masalahnya apa, kemudian membuat perencanaan, kemudian membuat produk awal dulu, lalu produk tadi masih prototipe, diuji di lapangan, kemudian mungkin ada masukan-masukan, direvisi lagi, diuji lapangan lagi yang lebih luas, direvisi lagi, kemudian uji kelompok, ya mungkin perlu tes secara khusus sehingga eksperimennya semakin mantap, lalu ada FGD misalkan, itu ada kritik dan sebagainya, sampai produk tersebut jadi, dan terakhir diseminasi, disebarkan, dan diimplementasikan. Ini model Pokemon. Nanti selanjutnya bisa lihat di website ini ya, di website saya. Kemudian model Dick and Carey melihat bahwa R&D itu adalah salah satu komponen sistem pengajaran yang terkait langsung dengan komponen sistem pengajaran yang lain. Jadi R&D dalam perspektif Dick Carey ini sudah mulai diaplikasikan dalam strategi-strategi pembelajaran, tidak sekedar produk sebuah buku dan sebagainya, tapi sudah menjadi langkah pembelajaran. Ini sudah mulai aplikatif, tapi pada dasarnya sama saja dengan yang lainnya. Ya, analisis kebutuhan pembelajaran, analisis pembelajaran dulu, karena dia ingin menerapkan R&D dalam pendidikan. Analisis karakternya dulu, karakter siswa, kita rumuskan tujuannya, kita rancang penilaiannya, kita bikin bahan ajarnya, strateginya, kemudian penilaiannya, revisi bahan ajar, dan perancangan serta penilaian sumatif, penilaian akhir. Nah, ini sudah mulai pada strategi pembelajaran. Selengkapnya juga bisa dilihat di website saya www.taufiknet. Model ADI
model ADI ini ADDIE ya. Dia melihat bahwa R&D adalah sebagai salah satu komponen sistem pengajaran terkait langsung dengan komponen sistem yang lain. Jadi harus ada analisis ya. Jadi kalau kita menggunakan model ADI, ini yang paling urgen adalah analisis kebutuhan. Jadi pada saat proposal belum ada, itu sudah belum jadi. Di dalam proposal sendiri sudah ada berapa siswa yang butuh. Misalkan kita mau bikin buku, berapa siswa yang butuh buku baru dan sebagainya. Mengapa perlu buku itu datanya sudah ada, data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu desainnya itu proposal harus sudah lengkap. Dan dia menitikberatkan pada analisis dan evaluasi. Evaluasi akhirnya harus bagus. Ya. Penilaian produk, penilaian pengguna itu guru atau siswa, bahkan penilaian pihak luar, misalkan oleh kalau obat-obatan, misalkan oleh Badan Pengawas Obat-obatan, kalau buku, misalkan ya oleh Dinas Pendidikan, misalnya, dan banyak lagi. Jadi semakin evaluasinya banyak datanya, semakin ada bagus sekali produk tersebut ya, karena sudah direkomendasi oleh beberapa pihak yang sudah melakukan penilaian terhadap produk yang kita kembangkan. Info lengkap bisa dilihat juga di website saya www.taufiknet.com ya, .net, taufik.net. Model KEMP ya, model Gerald Egan ini pada dasarnya ingin menjawab 3 pertanyaan. Apa sih tujuan belajar itu? Bagaimana prosedurnya terkait dengan kegiatan media sumber belajar? Bagaimana hasilnya? Jadi inilah 3 nih. Tujuan, prosedur, dan hasil. Berdasarkan itu maka model ini muncul. Ini kalau kita lihat garisnya seperti ini, tapi kalau disimpulkan menjadi 8 langkah saja ya. Kita menentukan tujuannya dulu, goalnya dulu, karakter siswa, very mirip-mirip ya dengan Dick and Carey tadi, tujuan dan sebagainya, penjajakan siswa, kegiatan belajar mengajar tersebut. Kalau kita menerapkan secara lengkap, kita dapat menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi intinya model CAM ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan utama ini. Kalau kita melakukan penelitian, ya 3 ini yang paling tidak harus ada dalam rumusan penelitian. Terkait dengan multimedia, lebih ditekankan kepada misalkan nomor 2, bagaimana prosedur pengembangan multimedia tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dilihat juga di website saya. Next, model NDR. Model ini menurut saya sangat fleksibel ya. Hanya 3 dan peneliti bisa mengembangkan menurut keinginan peneliti sendiri ya. Pertama, model ini bersifat linear. Linear maksudnya setelah riset nanti D-nya ini development lalu riset lagi. Bisa berkali-kali ya. Riset development sampai produk itu, atau 1 kali step atau 2 kali step. Melihat pengembangan sampai produk tersebut jadi. Karena pada hakikatnya menurut model ini adalah seseorang itu melakukan riset, kemudian bikin, kemudian diriset lagi, dinilai lagi, lalu kalau tak jelas dibikin lagi, kemudian diriset lagi. Ini yang mendasari bahwa R&D ini ingin membuat sebuah langkah yang sederhana saja, hanya 3 huruf ya, RDR. Baik, selanjutnya ada videonya di sini, nanti bisa dilihat di website saya juga ada. Model R2RD. Model ini menekankan 4 prinsip dalam pengembangan produk. Ada prinsip rekursi, mengulang-ulang sesuai keperluan. Peneliti dapat menetapkan keputusan sementara dan setiap saat dapat meninjau keputusannya tentang model produk yang dikembangkan. Jadi sebelum mengembangkan produk, dia bisa menetapkan, misalkan saya mau bikin sebuah software, ini software A misalkan, tapi saya pikir harus dipikir ulang sebelum bikin software. Ini namanya rekursi. Kalau software ini kurang bagus, saya akan coba kembangkan software B. Jadi pertimbangan sebelum pengembangan ini harus sangat benar-benar matang. Ya. Refleksi, dipikir ulang sungguh-sungguh, apalagi terkait software ya. Misalkan APK atau software-software yang flash misalkan, itu kalau sudah jadi untuk merevisi
kerja lagi dari awal. Kita bikin software sudah jadi, kemudian berubah lagi kan capek. Jadi sebelum untuk produk-produk besar ini model R2RD ini sangat penting untuk dipakai ya. Jadi penelitiannya lama untuk pada saat perencanaan. Tapi kalau sudah jadi ya cepat nanti. Ya. Memprosesnya bebas. Yang penting dia tidak ada langkah-langkah tertentu. Yang penting dia memiliki tujuan untuk mencapai, untuk mengatasi problem yang ditemukan di lapangan. Dan yang paling penting, selain perencanaan, penelitian R2RD ini adalah melibatkan partisipan atau melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam beberapa atau semua proses pengembangan. Jadi penelitian ini bagus kalau kita bikin software misalkan perencanaannya lama, kemudian pada saat pengembangan atau bahkan sudah jadi itu melibatkan banyak orang. Jadi kalau mau melakukan penelitian R&D plus penelitian partisipatoris, nah ini model ini sangat bagus sekali ya dipakai. Kemudian model waterfall, model yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan dan linier. Waterfall itu kan air terjun, linier ya. Dari analisis kebutuhan, desain sistem, penelusuran kode program, pengujian program, penerapan program, dan pemeliharaan. Jadi ini banyak dipakai untuk penelitian software. Biasanya menggunakan seperti ini. Desain sistem, membuat kode, ya, kalau buku yang menulis materi, diuji bukunya, diuji programnya, softwarenya, dan diterapkan. Ini sangat mudah sekali juga. Bisa dilihat di website kami. Model Smith and Ragan, model ini difokuskan pada peserta didik. Ya, dia melihat bahwa R&D ini harus tetap fokus pada pengguna karena user atau konsumen ini yang paling penting, dia yang memanfaatkan produk. Itu kata kunci dari model. Maka dia akan menganalisis konteks pembelajaran, mencakup analisis kebutuhan dan karakter lingkungan. Tidak hanya peserta didik saja, tapi lingkungannya itu harus dilihat matang. Jadi kalau kita menggunakan metode Smith and Ragan pada saat proposal itu harus lengkap datanya proposal tentang karakter pengguna. Kita mau bikin produk, ini konsumennya siapa, ini harus jelas. Ini di dalam model Smith and Ragan. Karakteristik dianalisis ya. Selain konteks di sekitar siswanya juga dianalisis latar belakangnya. Kalau kita mau bikin aplikasi ya, siswa tersebut SDM-nya seperti apa, kemampuannya seperti apa, orang tuanya dan lain-lain. Karena ini sangat terkait dengan produk yang dikembangkan. Mereka penggunanya. Ini inti dari model sini. Tugas-tugasnya, lalu ini intinya adalah konten yang kita gunakan setelah di launching dinilai. Nah, ini empat fokus dari model tersebut, model Smith and Ragan. Pertanyaan terakhir adalah, lalu R&D multimedia dan medsos itu kita pilih model yang mana? Pilihan model R&D tergantung pada pilihan peneliti kita sendiri. Ada banyak pilihan model berdasarkan hasil analisis terhadap problem yang ditemukan dan hipotesis bahwa produk yang ia kembangkan akan mampu mengatasi. Kita bisa memilih model 4D, RDR, Pop and Goal. Itu tergantung pada hasil analisis kita terhadap problem, karena pada dasarnya meneliti itu adalah mengatasi problem dulu. Adanya masalah itu adalah kata kunci untuk melakukan penelitian, makanya ada rumusan masalah ya. Itu yang mengawali akar dari penelitian, inti dari penelitian. Untuk mengatasi itu kita pilih model yang mana, kemudian hipotesis bahwa produk yang dikembangkan ini, kalau saya bikin prototipe ini, hipotesis saya, asumsi saya ini mampu mengatasi masalah tersebut. Terkait dengan asumsi dan hasil analisis, kita bisa memilih model R&D yang tepat. Pilihan model R&D disesuaikan dengan produk yang akan dikembangkan. Buku bagusnya pakai apa, software pakai apa, hardware pakai apa. Ini tergantung pilihan peneliti yang paling tahu dan paling mudah. Nah, perlu dipahami bahwa masing-masing produk memiliki tahapan pengembangan yang khas, sehingga mungkin saja peneliti mengembangkan model sendiri
dan pilihan produk dan pilihan model yang ada. Bikin buku ini mungkin prosesnya tidak sama persis dengan bikin software. Ya, buku mungkin dari penelusuran bahan ajar, ya, referensi, lalu speknya buku seperti apa. Tapi software mungkin berbeda, ya. Kontennya juga berbeda, langkah-langkah pembuatannya juga berbeda. Ini yang mungkin membuat model-model R&D ini semakin hari semakin berkembang, dan bahkan peneliti mampu membuat pengembangan sendiri dari satu model, ya tambah sedikit pengembangan. Misalkan saya pakai pot angle, saya kembangkan sedikit, ada saya kurangi, saya tambah, seperti itu. Terkait dengan beberapa model dan banyak hal, inti dari rumusan R&D ini, poin pentingnya adalah yang pertama, kita harus melihat problem. Yang kedua, produk. Yang ketiga, proses. Dan yang terakhir adalah hasil. Apapun model yang kita gunakan, pertama harus mengacu pada problem, analisis problem, analisis kebutuhan, studi literatur, ya buku-buku yang siap untuk menopang teori kita. Kemudian penelitian terdahulu seperti apa tentang masalah yang sama, tentang produk yang sama. Produk-produk terdahulu kita cek lagi, kalau kita mau bikin sebuah software, apakah software yang sejenisnya akan kita bikin ini sudah ada. Kalau sudah ada, apa yang kita bikin ini hal yang baru dari produk kita terkait dari produk sudah ada. Jangan sampai kita bikin produk dari produk yang sudah ada, sudah lebih baik dari produk yang kita bikin. Oke, atau produk sebelumnya ini sudah bisa mengatasi masalah yang sama dengan masalah yang kita temukan. Jadi kan rugi. Jadi kita pilih produk yang baru untuk mengatasi masalah yang berbeda misalnya. Oke, yang kedua, desain produk, spek produk. Mungkin semuanya sama, penelitian terdahulu produk, tapi spek produk kita yang berbeda, speknya ya. Mungkin sekarang kita kecepatan kalau sebuah software ya, kita temukan bahwa software yang sama sebelumnya ini kecepatannya lebih lambat. Sekarang kita bikin yang lebih cepat, lebih ringan, misalkan seperti itu. Kemudian ada hipotesis penelitian dan hipotesis produk. Hipotesis penelitian bahwa dengan produk tersebut masalah-masalah ini bisa teratasi. Artinya bahwa produk ini menjadi produk hipotesis yang akan kita buktikan apakah hipotesis kita ini di hasil nanti terbukti benar mengatasi masalah tersebut atau tidak mampu mengatasi masalah yang kita temukan. Lalu desain ini tidak cukup spesifikasi produk, tapi juga harus memilih model riset ya dari beberapa model yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian proses pengembangan produknya seperti apa. Ya, setiap produk berbeda ya, bikin kurikulum baru beda dengan bikin media baru, beda dengan bikin buku, materi ajar. Validasi produknya nanti kepada siapa, validasi ahli, kepada lembaga dan sebagainya. Uji cobanya seperti apa, atau menggunakan berapa banyak partisipan yang akan kita ikutkan dalam uji coba produk. Ada apa, kalau di kelas ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen dan seterusnya. Revisinya ya, ini revisinya berkala ya. Setelah validasi direvisi lagi, setelah uji coba pertama direvisi dan seterusnya ya. Berkali-kali uji coba, ada revisi terusnya. Dan terakhir adalah laporan riset. Laporan riset ini intinya adalah bahwa hasil riset kita, terutama produk, mampu memberi solusi dari problem yang kita temukan di awal. Lalu jawaban hipotesis, bahwa hipotesis kita itu terjawab dengan ada produk tersebut. Misalkan kita menemukan ada problem tentang kalam, jadi perlu dibuatkan software tentang kalam. Kemudian software kita jadi, nah, ternyata hipotesis kita benar bahwa dengan software tersebut problem kalam bisa teratasi. Yang tidak kalah penting adalah diseminasi produk. Ini penting. Dalam skripsi, tesis maupun disertasi, ini hasil laporannya sebenarnya hasil laporan yang belum dipublikasikan. Dia masih hasil laporan. Jadi perlu dipublikasikan melalui jurnal dan sebagainya. Kalau tidak ya rugi. Ya, dia hanya memperoleh gelar dan laporan aja, tapi
masyarakat belum mendapatkan hasilnya. Padahal R&D ini kan tujuan utamanya adalah agar produk tadi bisa langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Kemudian tidak sekedar laporan riset, tapi produk tadi bisa didaftarkan di Hak Cipta, bahkan paten. Jadi orang yang melakukan penelitian R&D bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama dia laporan risetnya, dari laporan riset dia dapat gelar kalau dalam penelitian akademik. Yang kedua dari produk tersebut, dia mendapatkan hak cipta dan paten kalau didaftarkan. Ya. Baik, ini terkait dengan penelitian multimedia dan medsos yang saya fokuskan kepada penelitian R&D. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.